Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU dimanapun berada, bertemu kembali bersama saya dalam waktu Indonesia Belajar, dalam pembelajaran kemuhammadiyahan. Insya Allah masih dalam pembahasan tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Apabila di pertemuan yang lalu kita membahas tentang kehidupan pribadi warga Muhammadiyah yang di dalamnya tidak akan pernah terlepas dari akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah, maka pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba menguraikan tentang kehidupan dalam keluarga. Artinya pedoman untuk keluarga Muhammadiyah, atau dengan kata lain bagaimana cara berkeluarga yang Islami, cara berkeluarga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk warga Muhammadiyah khususnya dan kaum muslimin wal muslimat umumnya. Nah, baiklah adik-adik di rumah, kita kembali buka bukunya. Ini ada semester, kalau nggak salah di semester genap ya, semester akhir untuk pelajaran untuk kelas 12 ya, untuk kelas 12. Karena sangat penting sekali mengenai PHIWM ini, maka mari kita dengan seksama mencoba untuk mengupas tuntas ya, walaupun tidak menyeluruh karena waktu yang terbatas, tapi bismillah saja kita mulai. Pertama, dalam kehidupan keluarga. Yang kedua kehidupan keluarga. Yang pertama kemarin kehidupan pribadi. Keluarga ini merupakan tiang utama ya kehidupan umat dan bangsa, sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Nah, ini karenanya menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah itu untuk mewujudkan keluarga yang dicita-citakan oleh semua keluarga muslim, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, apa sebenarnya kata sakinah, mawaddah, warahmah itu? Dari mana asal kata itu? Kemudian apa itu tentang apa arti sakinah, mawaddah, warahmah? Nah, tentunya kita lihat ayat yang berkaitan atau yang mendasari keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ini ada di Quran surah Ar-Rum ayat 21. Nah, coba kita buka Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inilah yang mendasari keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ini berarti keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu yaitu keluarga yang di dalamnya penuh ketenteraman, penuh kasih sayang, cinta kasih, sehingga nyaman dan indah hidup di dalamnya. Nah, baiklah adik-adik di rumah,
para pelajar yang soleh dan soleha. Kemudian keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan keluarga sakinah, ya, yang terkait dengan pembentukan gerakan jamaah dan dakwah jamaah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini sudah jelas bahwa keluarga-keluarga itu merupakan ujung tombak, ya, untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ketika pembinaan dalam keluarga berjalan dengan baik, kemudian berjalan sesuai dengan aturan Rasulullah SAW, maka insya Allah akan menghasilkan keluarga yang kuat, keluarga yang tangguh. Yang di awal sudah disampaikan, akidahnya kuat, ibadahnya tertib dan bagus, akhlaknya indah, muamalatnya pun demikian. Tidak keluar dari aturan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian yang kedua, tadi kedudukan keluarga. Kemudian yang kedua, fungsi keluarga. Fungsi keluarga ini, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan. Selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai Islam, nah, juga melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi Muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah Muhammadiyah. Nah, ini fungsi keluarga. Kemudian yang kedua, fungsi keluarga itu, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanan, uswah hasanah untuk mempraktekkan kehidupan yang islami, ya. Untuk mempraktekkan kehidupan yang islami yang tertanam, yakni tertanamnya ihsan atau kebaikan dan bergaul dengan ma'ruf. Nah, apa itu bergaul dengan ma'ruf? Apa itu ihsan? Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa TVMU, khususnya ada di pelajar di rumah, kembali bersama kakak di sini dalam Waktu Indonesia Belajar. Dalam pembelajaran kemuhammadiyahan, masih dengan tema pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Saat ini kita sedang membahas tentang kehidupan dalam keluarga, yang di dalamnya disampaikan tentang kedudukan keluarga, kemudian yang kedua tentang fungsi keluarga. Fungsi keluarga yang pertama yaitu difungsikan keluarga ini difungsikan selain untuk mensosialisasikan nilai-nilai agama Islam, juga melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga generasi kita akan tumbuh menjadi generasi Muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna amal atau gerakan dakwah Muhammadiyah di kemudian hari. Kemudian yang kedua, fungsi keluarga dalam Muhammadiyah, bagaimana keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanan atau uswah hasanah dalam mempraktikkan kehidupan yang islami, yakni tertanamnya ihsan atau kebaikan dan bergaul dengan ma'ruf atau dengan kebaikan. Ayat yang mendasar ini ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 19. Nah, lagi-lagi kakak mengajak semua baca Quran. Quran surat An-Nisa ayat 19. Surat keempat, ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, ini bagaimana kita
menjadi teladan ya, bergaul dengan ma'ruf, bergaul dengan baik. Tetap kita menjunjung tinggi pergaulan itu dengan penuh kebaikan. Sekalipun dalam pergaulan ada orang yang tidak sejalan dengan kita, atau mungkin kita membenci perbuatannya atau membenci, bisa jadi orangnya, kita harus hati-hati sebagai warga Muhammadiyah yang menjunjung tinggi kebaikan ya, dan selalu bergaul dengan ma'ruf, maka kita dituntut untuk bersabar. Ketika orang membenci ke kita, jangan kita balik membencinya. Kemudian ada ayat lain yang menguatkan tentang pergaulan yang ma'ruf ini dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Itulah pergaulan telah diatur dalam Islam. Bagaimana kita bergaul dengan baik. Tidak ada warga Muhammadiyah yang di dalam pergaulannya menebar kebencian. Sekalipun dia dibenci, dia tidak akan balik membenci, tapi balik membalasnya dengan kebaikan. Itu kira-kira. Kemudian di ayat lain yang menjadi dasar bisa dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, kemudian ada juga dalam Quran surah Luqman ayat 14, itu kemudian ada juga yang ayat lain yang di dalam tentang saling mengasihi, bisa dilihat dalam Ar-Rum ayat 21 seperti di atas. Ini semua bagaimana kita menjadikan ayat-ayat itu sebagai dasar dalam pergaulan kita, pergaulan yang baik. Kemudian menghormati hak hidup anak. Nah, ini yang penting juga. Bagaimana menghormati hak hidup anak? Al-Quran bisa dilihat surat dalam sebuah surat itu surat Al-An'am ayat 151. Kemudian ada di ayat lain Al-Isra ayat 31. Semua dasarnya di Al-Quran dan hadis. Kemudian saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna. Ini ada dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59. Kakak coba bacakan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin wa nisa'il mu'minina yudanina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adana yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafuran rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka meluruskan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dan demikian itu supaya mereka tidak mudah, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah fungsi keluarga muslim yang kedua ya. Selanjutnya kakak akan kembali setelah yang satu ini.
Baiklah pemirsa TVMU dimanapun berada, khususnya adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, kembali bersama kakak di sini dalam Waktu Indonesia Belajar. Dalam pembelajaran kemuhammadian, masih dalam tema pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Masih dalam fungsi keluarga. Fungsi keluarga selanjutnya bagaimana tadi saling menghargai, menghormati, kemudian antar keluarga, kemudian memberikan pendidikan akhlak yang mulia serta paripurna. Nabi sudah mengajarkan, dan juga ajaran Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab tadi yang sudah dibacakan ayat 59. Kemudian selanjutnya menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa api neraka. Ini sangat penting sekali bagi kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya kira-kira seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat itu, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu menjauhkan keluarga dari api neraka. Bagaimana menjaganya supaya tetap selamat. Kemudian membiasakan bermusyawarah ini dalam keluarga dalam menyelesaikan segala urusan. Ayat musyawarah sudah jelas dan sering disampaikan, dan salah satunya dibacakan ini dalam Quran surah At-Talaq ayat 6. Di sini dikatakan bahwa wa'tamiru bainakum bil ma'ruf, artinya dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Baiklah pemirsa TVMU dan juga adik-adik yang soleh dan soleha. Kemudian ada tugas lain bagaimana melihat persamaan hak dan kewajiban. Bisa dilihat dan dipelajari dalam Quran surah An-Nisa. Di sini masih dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. Itu penting untuk dibuka ya, jangan lupa. Selain jadi ilmu buat kita, juga jadi ibadah dengan bukaan pelajari Al-Quran. Dalam Quran surat An-Nisa ini dikatakan bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain dari wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Al-ayah. Ini penting, silahkan diteruskan dan dibaca di rumah, terang dipelajari, karena ini sangat penting menyangkut memelihara hak dan kewajiban dalam memfungsikan keluarga kita sebagai keluarga Muhammadiyah. Ada di rumah yang soleh dan soleha. Kemudian bagaimana dalam keluarga kita bisa menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu. Lagi-lagi dipelajari bagaimana kita cara menyantuni. Mungkin di antara keluarga kita tidak sama, ada yang rezekinya berlebih, ada yang sedang-sedang saja, ada juga yang tidak mampu. Inilah yang tidak boleh luput dari perhatian kita. Quran surah Ar-Rum ayat 38. Di sini dikatakan فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Kerabat yang terdekat yang diutamakan, yang mendahulukannya jauh dulu ya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang ada dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah.
dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian ada juga dalam Quran surah Al-Isra di sini ayat 26, silakan dibuka karena waktu yang terbatas. Dan yang ketiga, bagaimana aktivitas keluarga. Ini aktivitas keluarga harus dicatat juga, pertama bahwa di tengah arus media informasi sekarang yang semakin dahsyat ini, keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk bagaimana bersungguh-sungguh menjaga, mendidik anak ya, untuk membentengi dari pengaruh-pengaruh negatif pergaulan, dari pengaruh-pengaruh negatif media-media yang sekarang seolah-olah sudah tak ada filter antara satu dan lainnya, tidak ada batas antara satu yang lainnya. Ini yang tidak boleh lengah. Bagaimana kita menjaga akidah, bagaimana orang tua menjaga akidah anak-anaknya untuk bisa tetap terselamatkan dari berbagai gangguan yang sangat-sangat dahsyat itu. Kemudian keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanannya untuk menunjukkan penghormatan dan perilaku yang ihsan kepada anak-anak dan perempuan. Ini anak-anak dan perempuan menjadi skala prioritas juga. Kemudian serta menjauhkan diri dari praktik-praktik kekerasan dan melantarkan kehidupan terhadap anggota keluarganya. Kemudian keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah ini harus memiliki kepedulian sosial. Dan yang terakhir, bagaimana aktivitas keluarga ini dalam pelaksanaan sholat dalam kehidupan keluarga harus menjadi prioritas utama. Karena kepala keluarga jika perlu memberikan sanksi yang bersifat mendidik kepada anaknya, yang ketika usianya sudah masuk petakan untuk sholat tidak melaksanakan, harus ada sanksi yang mendidik. Karena kita tahu bahwa as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiang agama yang bisa menjadikan pengokoh keluarga kita, yang bisa menjadikan tiang-tiang yang memperkuat akidah keluarga kita, ibadah dan akhlak serta muamalah di keluarga kita. Itulah kehidupan berkeluarga dalam keluarga Muhammadiyah, sekilas dibahas, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai ketemu kembali dengan kakak di Waktu Indonesia Belajar di episode berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan segala kekurangan, hanya kepada Allah jualah kita mohon perlindungan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.